Oke, baik. Selamat malam para saudara yang terkasih. Malam. Dalam malam hari ini kita akan bicara soal saat tali kasih terputus menghadapi realitas dalam keluarga. Saya memulai permenungan kita ini dengan mengutip sambutan yang diberikan oleh Paus Benediktus ke-16 pada tanggal 1 Desember 2011 berkenaan dengan 30 tahun Familiaris Consortio dari Yohanes II. Dalam sambutan yang indah itu, antara lain Bapak Paus Benediktus ke-16 berkata, keluarga merupakan gambaran dari komunio Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Sebagaimana Santo Agustinus katakan, jika engkau melihat dan menyaksikan cinta kasih di dalam keluarga juga, engkau melihat Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan keluarga adalah sekolah untuk belajar cinta kasih. Keluarga adalah tempat untuk mendidik hati menjadi hati penuh cinta. Jadi, satu kutipan yang indah dari sambutan Paus Benediktus ke-16 itu, bahwa kalau kita melihat cinta di dalam keluarga, kita melihat Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Sehingga dikatakan keluarga adalah tempat untuk mendidik hati menjadi hati penuh cinta. Tempat untuk bertumbuh dalam kasih. Bila demikian, para saudara, apa yang terjadi jika tali cinta putus di dalam kehidupan keluarga? Apa yang terjadi jika tali cinta antara suami dan istri itu putus? Jelas. Keluarga menjadi sebuah gambaran yang buram mengenai Tritunggal yang Maha Kudus. Kalau tali kasih itu terputus, maka gambaran ideal keluarga sebagai sebuah komunio menyerupai komunio Allah Tritunggal Maha Kudus itu menjadi buram. Keluarga gagal menjadi sekolah cinta, tempat anak dididik untuk mencintai dan menerima cinta. Keluarga gagal menjadi saksi cinta. Keluarga menjadi tempat yang tidak nyaman. Dan ini menimbulkan sebuah luka. Bukan hanya bagi bapak itu, bukan hanya bagi ibu itu, tapi juga bagi anak yang lahir dari relasi cinta suami dan istri itu. Seorang anak yang lahir dari keluarga semacam ini, kalau kita mengutip penelitian Stephen Rossetti, seorang imam dari Keuskupan Syracuse, New York, dia mengatakan, anak itu akan hidup dengan anger problem, problem rasa marah. Jadi, seandainya memang terjadi tali kasih antara suami dan istri dalam keluarga itu terlepas, terputus, maka efek luka itu dialami secara mendalam oleh si anak.
Maka menurut Stephen Rossetti dalam penelitian dia itu, dia katakan bila itu terjadi, satu hal yang pasti ialah bahwa anak ini mengalami luka. Dan luka yang diderita oleh anak ini terutama adalah apa yang disebut dengan problem rasa marah. Anak itu menjadi seorang dewasa nanti, menjadi seorang dewasa yang mudah marah. Sedikit-sedikit marah, tidak mampu mengendalikan diri. Dan itu adalah efek dari masa kecilnya di mana dia hidup dalam keluarga dengan bapak dan ibu yang tidak saling mencintai, sering bertengkar, dan sebagainya. Para saudara yang terkasih, pertanyaan kita sekarang ialah, apa yang harus dilakukan bila terjadi tali kasih itu terputus? Kalau seandainya tali kasih itu sungguh terputus, apa yang harus kita lakukan? Saya ingin terlebih dahulu menceritakan apa yang saya alami sebagai pastor ketika anak itu mengalami hidup dalam rumah tangga di mana kasih antara bapak dan ibu itu terputus. Saya pernah menjadi pastor di pinggiran kota Malang. Dan saya pernah menerima anak tinggal bersama kami di pastoran. Anak yang berasal dari sebuah keluarga yang tidak nyaman. Ibu dan bapak sering bertengkar. Tidak ada kasih di antara mereka. Anak ini kemudian menjadi tidak betah di rumah. Dia lebih kerasan di jalan. Maka hari-hari dia praktis berada di luar rumah, berada di jalan. Berada di jalanan, itu memberikan pengalaman yang tidak baik bagi anak itu. Dia kemudian bertumbuh menjadi anak yang nakal dan sukar mendengarkan. Oleh satu dua orang umat yang mengenal keluarga ini dan anak ini, mereka mengusulkan agar kami menerima anak ini untuk tinggal bersama. Dan akhirnya kami menerima. Dan apa yang saya alami, memang anak itu persis seperti yang dikatakan oleh Stephen Rossetti dalam penelitiannya itu. Dia menjadi anak yang mudah marah, susah percaya pada orang, dan tidak yakin bahwa orang mencintai, bahwa ada orang yang mengasihi dia. Dia menjadi mudah marah. Dan saya kira ini satu hal yang real. Ketika tali kasih antara suami dan istri, bapak dan ibu dalam rumah, kemudian terputus. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa yang harus kita lakukan bila tali kasih itu memang terputus? Be calm. Tenang. Jangan bertindak tak kabur. Dalam situasi demikian, kita berusaha untuk tetap tenang. Dan dalam ketenangan itu, kita berusaha menemukan apa yang sedang terjadi dengan diri kita dan keluarga kita, dan merenungkan segala konsekuensi yang mungkin terjadi karena pengalaman tersebut. Kita berusaha menemukan akar masalahnya. Jadi kalau ditanya, apa yang harus kita lakukan bila terjadi bahwa tali kasih itu sungguh terputus? Saya pikir nomor satu, be calm. Jangan bertindak atau ngambil keputusan atau ambil tindakan yang sembrono, yang dalam situasi demikian kita memang membutuhkan ketenangan. Kita berusaha tetap tenang, lalu kita merenungkan apa yang sedang kita alami saat ini dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi karena situasi ini.
Kita berusaha dalam ketenangan itu untuk menemukan akar masalah. Apa yang membuat situasi ini kita alami? Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkannya? Itulah yang coba kita renungkan dalam ketenangan itu. Jadi poin pertama ialah bahwa kita tetap tenang, berusaha tenang, merenungkan apa yang kita alami, menemukan akar masalahnya, dan kemudian merespon yang mungkin terjadi pada situasi itu. Poin kedua, dalam situasi kemelut demikian, sakramen tobat barangkali menjadi tempat di mana proses penyembuhan dialami. Saat ketika kita mengalami situasi seperti itu, dapat kita alami sebagai sebuah sekolah, sebagai momen, bukan hanya sekedar kita menerima sakramen rahmat pengampunan secara formal, basa-basi belaka, atau rutinitas, tetapi sebagai satu kesempatan untuk melihat diri, membangun niat-niat, untuk merencanakan apa yang terbaik. Sakramen ini menjadi saat untuk mendapatkan bimbingan yang kita butuhkan untuk keluar, untuk menghadapi situasi sulit dalam relasi cinta suami dan istri, bapak dan ibu. Poin ketiga yang saya pikir bisa kita lakukan bila tali kasih itu sungguh terputus, ialah bahwa kita membicarakan dengan orang yang lebih bijaksana. Barangkali itu akan membantu. Jadi hal ketiga yang dapat kita lakukan Bapak dan Ibu ialah bahwa kita coba membicarakan problem kita dengan orang yang bijaksana, dengan pastor paroki kita, dengan orang tua, orang yang berpengalaman dalam hidup berumah tangga. Bapak dan Ibu yang berpengalaman dalam mengarungi bahtera rumah tangga, mereka barangkali dapat berbagi pengalaman dengan kita, bagaimana kita harus bersikap, apa yang harus kita buat terhadap menghadapi situasi seperti itu. Saya kira ini 3 poin yang ingin saya sebut pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu, para saudara yang terkasih dalam Kristus. Untuk menghindari kemelut serius yang memungkinkan tali kasih terputus di dalam kehidupan keluarga terjadi, maka baiklah kita mencegahnya dengan melakukan beberapa hal berikut. Jadi, selain kita memikirkan, merenungkan tindakan-tindakan mengatasi kuratif, bahkan lebih baik merenungkan, memikirkan tindakan pencegahan, sesuatu yang bersifat preventif. Beberapa hal yang mungkin dapat kita buat untuk menjaga tali kasih antara suami dan istri itu tetap terjadi, tetap terawat. Pertama, sikap saling mendengarkan satu sama lain. Saling mendengarkan itu amat penting dalam membangun komunio, dalam membangun sebuah relasi cinta dengan orang lain, dengan suami kita, dengan istri kita, yaitu saling mendengarkan. Menurut Carl Jung, ketika seseorang menceritakan kisahnya dan kita mendengarkan kisahnya, orang itu merasa lebih baik. Dia merasa disembuhkan. Jadi healing proses terjadi juga terjadi pada saat ketika kisah kita, cerita kita didengarkan orang. Kedua, saling memberikan perhatian dengan memberikan waktu
untuk makan bersama, untuk berada bersama. Barangkali ini satu problem, satu poin yang menjadi akar sederhana tapi menjadi akar keruwetan dalam relasi kasih suami istri, bapak dan ibu atau bapak dan ibu dan anak-anak, yaitu perhatian, memberikan waktu untuk ada bersama, memberikan waktu untuk makan bersama. Kesibukan kita selalu menjadi alasan untuk mengabaikan kebersamaan-kebersamaan ini. Kalau Bapak dan Ibu, kalau kita memperhatikan ya, komunitas kecil, gereja, gereja rumah tangga, maka benar dikatakan oleh dikatakan oleh Santo Benediktus bahwa persekutuan itu, bahwa komunio itu dibangun di atas kebersamaan-kebersamaan, yaitu, dan salah satu kebersamaan yang paling penting adalah kebersamaan dalam hati, perasaan, pikiran, dan budi. Sehati, seperasaan. Dan ini menjadi dasar fundamen bagi terbentuknya sebuah komunio. Ya. Poin berikut yang saya pikir dapat menyuburkan tali kasih dan mencegah terputusnya tali kasih itu adalah ekaristi harian. Bila memungkinkan, amat baik bila suami dan istri bersama-sama mengikuti perayaan ekaristi harian. Ekaristi itu adalah makanan rohani bagi kehidupan batin kita. Dan ketika kita masing-masing memiliki kehidupan batin yang subur, pada saat itu kemampuan kita untuk mengasihi, kemampuan untuk beri atensi, kemampuan untuk membangun relasi dan komunikasi itu menjadi semakin mumpuni. Poin lain, mungkin baik kita memperhatikan kata-kata Paus Fransiskus bahwa dalam rumah tangga, dalam hubungan suami dan istri, dalam perkawinan, 3 kata itu harus selalu ada, yaitu tolong, maaf, terima kasih. Ketika kita meminta bantuan kepada suami kita, kepada istri kita, jangan lupa katakan tolong. Dan ketika pasangan kita melakukan apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan, akan terima kasih. Dan bila ada bahwa ada sesuatu yang tidak terlalu tepat, ada satu problem dalam relasi, dalam komunikasi antara kita, antara suami dan istri, ibu dan bapak, jangan lupa katakan maaf. Katakan maaf ketika Anda tahu ada sesuatu yang salah. Hal lain yang mungkin juga menarik dari Bapak Paus Fransiskus berkenaan dengan hidup berumah tangga, hidup perkawinan. Jangan lupa pengampunan, mengampuni. Pengampunan itu harus berada di sentral kehidupan rumah tangga. Harus berada di pusat kehidupan suami istri, bapak ibu dan anak-anak. Mengapa? Karena tidak ada bapak yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Karena itu pengampunan menjadi syarat yang mesti ada. Sesuatu yang mesti ada dalam hidup perkawinan, dalam membangun relasi kasih yang permanen, yang subur antara suami dan istri. Dan terakhir ya, saya hanya ingin menyebut ini. Jangan lupa berdoa. Doa ini hal yang sepele. Mudah kita sepelekan, mudah kita abaikan. Tapi doa itu memiliki kekuatan misterius yang tak bisa kita bayangkan. Karena ini bersumber dari kuat kuasa Allah sendiri.
yang memang misterius, yang tidak dapat diduga, tidak dapat dipikirkan, tapi bisa dirasakan, bisa dialami dalam kehidupan bersama. Saya berharap Bapak dan Ibu dengan refleksi kecil ini barangkali kita bisa melihat bahwa tali kasih ini bisa kita cegah bila poin-poin ini coba kita hayati, kita perhatikan, kita lakukan, kita laksanakan dalam keseharian hidup kita. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga Katolik kita. Teristimewa keluarga-keluarga Katolik yang masih muda, yang sedang belajar bagaimana menghadapi konflik-konflik dalam rumah tangga, bagaimana harus menghadapi gangguan-gangguan relasi kasih, cinta antara mereka, suami dan istri. Ketika pada awal, ketika mereka berjumpa, awalnya segalanya berbunga-bunga dan segala sekarang oleh pengalaman hidup pelan-pelan meredup. Bagaimana mereka harus menghadapi itu? Kita berdoa kepada Tuhan yang telah memberikan pada mereka untuk mengasihi pasangan hidup mereka. Saya kira Bapak dan Ibu, inilah refleksi kecil yang bisa saya berikan pada kesempatan doa kerahiman ilahi kita malam hari ini. Berkenaan dengan tali kasih dalam keluarga. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo untuk renungannya malam ini, terutama untuk keluarga ya Romo, sangat berguna. Sama. Ya, mari Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya. Jika ada yang ingin bertanya. Baik, kalau belum ada yang bertanya, saya pengen ngobrol juga sama Romo. Terima kasih ya Romo untuk tipsnya ya, bagaimana kita untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi tali kasih kita putus dengan pasangan kita. Memang ya Romo, saya perhatikan banyak perkawinan-perkawinan di usia-usia belasan tahun ya Romo. Banyak kan saya suka perhatikan itu. Memang banyak terjadi perenggangan tali kasih. Mungkin memang semua itu apa memang ada kaitannya Mo dengan apa ya kembali ke masa lalu mereka ya Romo. Misalnya setiap pasangan itu kan berbeda karakter ya dari sisi-sisi mereka dari kecil Mo. Apakah itu juga memang mempengaruhi untuk kehidupan mereka ke depan gitu. Nah, dalam membina rumah tangga. Nah, nah jadinya makanya di usia-usia perkawinan yang masuk ya di atas tahun ke-10 itu memang kadang-kadang banyak terjadi peregangan gitu Mo. Apa mungkin karena mereka dari masa lalu itu, masa kecil mereka, atau juga mungkin dari rutinitas yang mungkin tadi Romo sebutkan, yang mungkin yang harus dipupuk seperti kebersamaan gitu, Mo, yang mungkin sudah hilang, seperti itu, Mo. Jadi udah kurang pupuknya, Mo. Ya, memang benar ya. Jadi masa lalu tentu berperan karena kemampuan orang untuk mengasihi, kemampuan untuk mengampuni, ya, itu banyak dipengaruhi oleh pengalaman masa lampau. Ketika seorang anak bertumbuh dari sebuah keluarga yang tidak nyaman dengan defisit cinta, maka dia barangkali menjadi seorang yang sangat haus akan cinta itu. Dan ketika dia merasa bahwa pasangannya kurang memberi perhatian, kurang mengasihi dia untuk hal-hal sepele, barangkali reaksinya menjadi lain. Dia menjadi sangat terbuka dengan hal itu. Tapi seandainya seorang yang memang bertumbuh dalam keluarga dengan surplus kasih, dia betul mengalami kasih sejak kecil, dia tidak menganggap ini sebagai satu hal yang sangat serius. Sehingga tidak mempengaruhi hati, pikiran, dan juga mungkin sikapnya. Dia bisa menilai, katakan mungkin pada saat tertentu pasangan hidupnya
menjadi amat sibuk atau menjadi sedikit kurang memberi perhatian, dia tidak menjadi terlalu bumper lah begitu. Iya, betul. Tidak terlalu begitu. Dia anggap it's okay, barangkali pasangan saya lagi sibuk atau lagi tidak fit dan sebagainya dan sebagainya. Jadi lebih mudah untuk positive thinking daripada negative thinking. Ya, tapi memang kadang-kadang mungkin dari seseorang itu yang mungkin juga mengalami luka waktu dia kecil, itu yang dia tidak sadari ya, Mo, kekurangan di masa lalu itu yang nggak terisi, makanya ketika dia misalnya dia kurang kasih bapak, jadi ketika dia eh, menemukan pasangannya di usia-usia mungkin awal-awal masih pacaran masih oke ya, terus sampai tahun-tahun keberapa dia masih oke, tapi ketika di usia mungkin yang udah agak titik jenuh ya, mungkin di atas 10 tahun, makanya kadang-kadang ada hal-hal kecil yang tadi seperti yang Romo bilang, itu mungkin sebenarnya lukanya dia yang di masa lalu itu yang misalnya dia tidak mendapat kenyamanan waktu dalam keluarga. Nah, itu kembali Ya, lagi ya, Mo. Seperti itu ya, Mo, kurang lebih ya. kurang lebih begitu. Kurang lebih Mm-mm. begitu. Oke, ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Julianingsi. Sorry, maaf ya. Ya. Kalau sudah terlanjur bermasalah, apakah lebih baik berpisah demi kebaikan anak? Karena pertengkaran tiap hari tentunya anak akan merasa tidak nyaman. Silakan jawab, Romo. Uh, Tidak juga ya, karena kita tidak bisa mengambil jalan keluar yang bertentangan dengan hukum gereja, yang yang bertentangan dengan ajaran iman kita ya. Jadi tidak bisa serta-merta kalau begitu kita pisah demi kenyamanan anak. Tidak. Tetapi ketika ada problem, katakan menjadi sering bertengkar, maka tentu mungkin saya lalu berpikir tentang mungkin sesaat mereka berada di tempat tinggal yang berbeda. Ya, umpamanya istri mungkin sedikit dia tinggal di rumah orang tuanya atau dia pergi ke tempat retret ambil waktu atau suaminya ambil waktu 2 minggu begitu 1 bulan begitu bahwa bimbingan seorang pastor seorang suster yang berpengalaman yang bisa membantu uh, karena begini kadangkala ketika kita berada sendirian kita bisa menemukan dengan jelas apa problemnya. Apakah pertengkaran ini karena kecemburuan buta? Apakah pertengkaran ini karena saya terlalu menuntut? Kita bisa menemukan akarnya di situ. Waktu berada sendirian. Tapi ketika kita selalu ada bersama, pikiran kita tuh sumpah, kita akan selalu melihat pasangan dari sudut pandangan kita yang sudah negatif. Tapi begitu kita berada sendirian, barangkali terjadi pengendapan, kita menjadi tenang, lalu menjadi lebih jelas, lebih clear untuk memandang, melihat persoalan-persoalan yang dihadapi. Ya, saya pikir itu jalan keluarnya, bukan pisah ya, karena itu tidak dianjurkan dan tidak kita inginkan itu terjadi. Ya makanya ada yang jawab, ada yang bertanya lagi kah? Oh, mau makanya di dalam 1 Korintus 7 memang ada dikatakan oleh Paulus memang dibilang ada maksudnya ada bukan ada maksudnya memang boleh ya mau memang ada sementara waktu dia untuk berpisah sesaat ya mau beberapa waktu gitu yang seperti yang Romo bilang mungkin ngambil waktu untuk retret ya mau tujuannya itu ya mau Ya, semacam pisah ranjang kalau kalau nggak orang bilang ya. Untuk sesaat kita tidak serumah iya mungkin dulu lebih buat refleksi ya untuk mau meredakan. iya betul. Benar, Tapi luar hanya biasa. sesaat aja iya. Ada lagi yang mau bertanya silakan Ibu Retno. Oke. Iya. Selamat malam Romo. Malam. Ya Romo, selamat malam Pak Gunawan dan Bu Maria. Saya cuma hanya untuk sharing, bukan tidak untuk melihat ke belakang. Begini Romo, saya ingin bercerita saja. Seperti Romo tadi udah ulaskan tentang bagaimana membentuk tali kasih suatu keluarga supaya tidak terputus ya Romo ya.
Eh, Ya, ya. keluarga kami itu dibilang kami setiap hari Minggu pergi ke gereja bersama, setiap malam berdoa bersama. Bahkan kebetulan saya sebut mungkin karena saya perkawinan gereja masih ya. Jadi itu suami saya itu juga anggota Dewan Paroki. Kami aktif di gereja. Usia perkawinan kami kalau sekarang masih berjalan itu tahun ini 34 tahun. Tetapi Tuhan mungkin berkehendak lain hanya 24 tahun. Akhirnya kami berpisah. Bukan itu keputusan saya, tetapi saya sudah berusaha bertahan selama 6 bulan. Seperti yang Romo bilang, saya nggak mau ambil keputusan ini, tidak. Walaupun suami saya tetap terus, tapi saya bertahan masih dalam satu rumah, kebetulan ada pavilion sendiri, kami masih dalam satu pagar. Saya hanya bisa berdoa, berdoa, dan berdoa. Tetapi ketika dia mengatakan kepada anak-anak, saya punya 2 putri, bahwa papa dan mama sudah tidak bisa bersama lagi. Saya tanya anak-anak, rela, ikhlas, ikhlas. Karena tidak mungkin kami menjalankan ini walaupun saya akhirnya disalahkan keluarga mereka ya. Karena selama 6 bulan saya menutupi ke keluarga saya, Romo. Saya bilang suami ke luar kota, suami ada tugas kantor, sehingga mereka tidak tahu yang terjadi sesungguhnya dengan saya. Tapi keluarga mereka mengatakan, kenapa kamu melepaskan istilahnya? Saya tidak melepaskan, saya sudah berusaha. Saya sudah berusaha untuk menarik dia kembali. Yang ingin saya tanyakan, Romo ya, soalnya begini. Ada orang mengatakan bahwa mama kamu itu penyakitan, sakit-sakitan, tapi ada obatnya. Tetapi papa kamu itu sakit yang tidak ada obatnya. Karena saya tidak menjelek-jelekkan suami saya, sama tidak. Dia sering sekali bukan jatuh hanya satu wanita. Jadi dari awal pernikahan sampai 24 tahun, itu banyak sekali yang ada. Dan soal pengampunan, saya selalu mengampuni loh. Saya selalu mengampuni, bahkan ketika ada peristiwa yang besar sekalipun, maka saya ajak dia ke puncak supaya dia tidak terbebani dengan masalah itu yang membuat kami malu di tetangga ya Romo ya. Saya ajak, malah saya suka dibilang teman-teman di waktu saya kerja di Karols ya, kamu itu gila ya Ruth ya, kamu itu apa sih kamu masih menerima dia gitu. Saya bilang loh, saya ingat janji perkawinan saya, apapun kekurangan dia, kelebihan dia saya terima. Saya nggak mau dalam arti lalu saya terus marah. Saya mungkin kecewa saat itu ada, luka batin yang dibilang itu ada, yang itu membuat saya tidak bisa bercerita ke keluarga saya. Ya mungkin itu akhirnya membuat saya menjadi sakit-sakitan. Lalu saya hanya menjelaskan ke anak-anak saya sekarang bahwa jangan pernah menyalahkan papa atau membenarkan mama. Bahwa masalah iya tahu hanya papa, mama, dan Tuhan. Yang ingin saya tanyakan itu mengenai watak, Romo. Apakah yang dibilang tadi kalau mama itu sakit-sakitan ada obatnya, tapi papa itu tidak ada obatnya? Apakah seperti itu, Romo? Jadi saya hanya bingung karena ini adalah perkawinan suami saya yang ketiga, tapi sekarang beliau masuk Islam. Saya hanya mendoakan saja, selalu mendoakan dengan anak-anak supaya ini perkawinan papa yang terakhir. Jadi maksud saya apa ya Romo ya? Saya ingin menanamkan supaya ke anak-anak itu bahwa ini kali kasih yang supaya tidak bisa putus, yang seperti apa yang karena mereka selama ini mengalami selama 24 tahun pernikahan papanya itu melihat baik-baik saja, bahkan seluruh gereja itu kaget karena kok tiba-tiba kamu bisa pisah, yang mereka tidak tahu yang kami bisa pergi bersama ke gereja, aktif pelayanan, tapi tiba-tiba semuanya hancur, Romo. Itu saja Romo cerita saya. Ya memang mungkin ada alasan lain yang lebih berat atau lebih serius ya daripada sekadar karena sakit-sakitan seperti yang
diseringkan. Ya, mungkin bisa saja tapi kita melihat bahwa maksud hal hanya karena sakit-sakitan lalu kemudian kita harus berpisah. Bukankah kita sudah berjanji untuk dalam suka dan dalam duka, dalam sakit dan sehat, kita tetap setia. Nah, itu. Jadi saya tidak tahu persis, tetapi Ibu pasti bisa menduga itu rupanya alasan yang dibuat-buat. Seorang Katolik pun tahu, seorang suami, seorang istri Katolik tahu bahwa mereka bisa sakit, mereka bisa gagal, mereka bisa masuk dalam situasi sulit, tetapi kesetiaan itu tetap satu hal yang harus dipegang. Kan begitu, itulah kurang lebih yang saya katakan. Jadi kalau ditanyakan apakah begitu, saya sih merasa ini berlebihan alasan itu. Itu ya. Banyak juga pasangan hidup, pasangan suami istri yang bahkan mengeluarkan banyak uang untuk sakit-sakitnya pasangan hidupnya. Begitu saya sih pikir begitu, Ibu ya. Maaf, Romo. Tapi terima kasih atas sharing. Jadi saya sebelum ini tuh tidak pernah sakit-sakitan, tetapi ketika peristiwa demi peristiwa itu terjadi, itu yang membuat saya akhirnya menjadi sakit. Jadi bukan karena alasan saya sakit-sakitan meninggalkan saya, bukan, tetapi saya menjadi sakit seperti ini sampai sekarang ini masih terapi, itu mungkin karena saya awalnya orang bilang, ya saya sudah memaafkan. Sampai sekarang pun kalau saya bertemu dengan beliau, dengan istrinya dia, saya baik-baik aja, saya terima, saya salam, saya anak cucu saya ini bahasakan ini Eyang atau apa. Jadi dalam arti saya ingin cara saya untuk menanamkan tali kasih tentang suatu keluarga supaya tidak putus ke anak-anak saya itu lebih mendalam yang seperti apa itu maksud saya, Rob. Oh begitu ya, sudah kalau seandainya artinya kita sudah menerima situasi itu, kalau kita sebagai manusia kita menerima situasi kegagalan kita dalam merajut, mempertahankan bahtera perkawinan dan sebagainya, ya maka langkah lebih lanjutnya ialah bagaimana tetap berhubungan baik walaupun tidak seperti dulu lagi. Itu memang satu positif ya. Dan itu menjadi bagian dari penyembuhan atas pengalaman luka kita dalam ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Retno untuk sharingnya. Saya lanjut ya. Pertanyaan dari Ibu Lisa, maaf ya tadi terlewat mungkin sebentar ya. Ketika usia pasangan bertambah, kadang sikap saling mendengarkan satu sama lain mengalami penurunan. Bagaimanakah caranya melatih saling mendengarkan dan saling menghormati kembali? Silakan Romo. Pertanyaan dari Ibu Lisa. Ya memang dalam perjalanan waktu saling mendengarkan itu tentu tidak konstan, tidak terus-menerus full. Ada dinamikanya. Pada momen tertentu itu dia melemah, pada momen lain dia menjadi kuat. Ya selalu sebagaimana aspek lain dari hidup ini yang selalu ada dinamika turun naiknya ya. Tetapi meskipun ada dinamika, kadang-kadang bahkan menjadi menurun, tetapi cinta itu tidak banyak dipengaruhi oleh kemampuan untuk saling mendengarkan, melemah atau menaik. Karena cinta itu kan soal komitmen ya, soal komitmen. Jadi saya memang mencintai Anda, bukan tergantung pada rasa senang atau tidak, bahwa tergantung pada soal Anda memberikan perhatian pada saya atau tidak, tapi bahwa saya memutuskan untuk mencintai Anda. Itu komitmen. Dan komitmen ini tidak tergantung pada faktor-faktor yang memang sebetulnya sangat menopang bertumbuhnya kuatnya komitmen itu. Tapi dia tidak menjadi sesuatu yang sangat esensial. Umpamanya ketika usia menjadi tua, memang kemampuan itu menjadi lemah. Pada saat itu baik pria maupun wanita egonya menjadi lebih hebat karena
faktor-faktor mental, faktor-faktor kemampuan-kemampuan tertentu itu melemah sehingga untuk memberi perhatian, untuk mendengarkan itu menjadi apa. Dia bisa menjadi lebih ego pada saat usia-usia semakin beranjak, ya. Nah, bisa saja terjadi begitu. Ya, bagaimana Bu Lisa? Udah cukup jelas? Jelas, Romo. Terima kasih. Oke, ya kita lanjut ya. Dari Bu Julianingsih lagi ini, biasanya kalau suami ada will akan susah diajak diskusi. Minta nasihat Romo. Ya, memang susah karena kelihatannya hatinya tuh sudah di tempat lain. Nah, jadi orang dengan sudah punya will atau feel itu memang hatinya, perhatiannya itu, dan ketika hati itu terbagi memang tidak seperti dulu lagi. Percakapan-percakapan, sharing-sharing, komunikasi, diskusi itu menjadi lebih sulit pada saat seperti ini. Nah, maka dalam relasi kita dengan orang lain, kita yang sudah menikah, itu memang kita meskipun kita memang boleh berhubungan, berrelasi, berkomunikasi dengan pihak-pihak lain, tapi kita tidak boleh menyentuh apa yang orang sebut dengan the point of no return dalam relasi itu. Titik di mana kita tidak bisa jalan pulang, tidak ada jalan kembalinya. Itu berarti telanjur. Nah, kalau sampai pada tahap seperti itu, komunikasi dengan istri kita, dengan suami kita, dengan pasangan hidup kita, itu menjadi lebih sulit. Diskusi menjadi lebih tidak mungkin lagi. Karena hati sudah mendua. Sudah mendua. Iya. Dalam situasi seperti itu, bagaimana? Apa yang harus kita buat? Ya, saya hanya bisa katakan, barangkali bersabar, sambil kita berusaha untuk menarik hati dari pasangan hidup kita ini kepada kita secara positif. Secara positif, ya. Ya, kalau itu adalah suami yang hatinya sudah seberang sana, ya mungkin kita sebagai ibu rumah tangga coba dengan membantu memberi perhatian, menata lagi rumah tangga, menata lagi cara berkata kita, menata lagi cara berrelasi kita. Barangkali hatinya kemudian berbalik. Tapi itu hanya usaha, ya. Kita berusaha saja. Tapi memang paling baik suami maupun istri menjaga dari awal supaya dia tidak masuk dalam apa yang disebut dengan the point of no return. Titik, kita berada pada satu titik di mana tidak ada jalan pulang. Kita hilang. Nah, itu saja. Kalau kita dari awal start kita jaga betul itu sangat menguntungkan kita dalam membangun relasi cinta suami istri. Sebab kalau itu sudah terjadi, itu memang kesulitan dan kesulitan itu akan kita hadapi. Begitu, ya, saya kira. Iya, sudah jelas ya Bu Julianingsih. Walaupun itu juga nggak mustahil kembali ya, Mo. Walaupun ada will. Oke, kita lanjut lagi ke mungkin bukan pertanyaan, tapi maaf ya, peneguhan aja kali ya ini. Terima kasih penjelasan Romo Siriakus tentang tali kasih dari seorang Ibu Emma. Pernikahan kami 46 tahun. Diusahakan untuk setahun sekali atau 2 kali dalam setahun kami sekeluarga pergi bersama-sama. Karena hingga kini kami masih disibukkan dengan karya-karya pelayanan. Kemudian dari Bu Nuni mungkin menanggapi yang tadi ya tentang will. Sangat perlu terang Roh Kudus, sangat berperan dalam perkawinan. Yaitu dibutuhkan komitmen, kejujuran, dan rendah hati. Bagaimana Mo? Mungkin ya, salah satunya itu ya. Kemudian dari Bu Asti, kalau masing-masing dalam rumah tangga saling menang dan benarnya sendiri, pastilah banyak rumah tangga pecah dan yang tepuk tangan. Pastilah roh pemecah belah. Maka keimanan kita perlu dipertebal. Ya, terima kasih Bu Asti. Ada yang ingin bertanya lagi terkait dengan hal ini? Atau Romo ingin menambahkan? Ya, tidak bertanya, tetapi bagi saya, Romo kenapa tidak
Sepertinya menyatakan Roh Kudus sangat berperan di dalam hidup kita. Roh Kudus, Roh Allah, Roh penghibur, Roh pembenaran, itu kita bawa di dalam perkawinan, Romo. Itu sangat penting. Di ya, sana ada buah-buah rohnya, roh kasih ya, Romo. ya, Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya. kerukunan, ya, Romo. Sahabat, kemurahan hati. Kemudian takut akan dan sebagainya. Itu Galatia 5:20. sangat penting. Jadi kalau bagi saya perkawinan saya yang sekarang ini, yang kedua, itu saya tekankan itu Romo. Komunikasi sama banyak doa. Kalau kami mendapatkan permasalahan bertengkar, itu kita kembalikan dengan kita novena Roh Kudus, berdoa Roh Kudus. Sehingga kita nyambung kembali. Saya juga heran Romo. Kok bisa seperti itu? Tetapi ternyata di dalam diri kita sudah bertata Roh Kudus ya Romo. Ada Roh Kudus Ya, di ya. dalam diri kita. Sehingga di dalam mendatangkan Roh Allah, Roh penghibur itu, Roh kebenaran itu sangat mudah Romo. Kami menyatukan hati. Dan ini menjadi suatu keuntungan besar bagi saya, bagi kami yang melakukan suatu komitmen baru. Jadi tidak ada masalah. Saya bersyukur karena saya hadirkan terus terang Roh Kudus itu. Saya ajarkan juga pada anak-anak untuk berdoa bersama, berdoa Roh Kudus, doa malam, doa pagi, dan sebagainya. Itu supaya keluarga kami bisa menyatu baik. Biarpun masih bolongnya sana-sini ya Romo. Itulah peran Tuhan di dalam hidup kami. Bagaimana Romo? Kalau Romo sendiri Ya, benar. berpendapat. Ya, ya memang. Eh, Roh Kudus itu amat penting karena dia itu orang bilang sahabat sahabat kita yang diam, tetapi tetap menuntun, mengarahkan kita. Roh Kudus Amin. itu menjadi driver bagi pikiran, bagi perkataan, bagi hati kita masing-masing, dan dengan demikian juga menjadi driver, penuntun dari pikiran dan hati kita sebagai pasangan suami istri. Kurang lebih Amin begitu. Romo. Begitu. Iya Maka Romo. kita harus berdoa, mohon Roh Kudus, dia penerang, dia Ya. penuntun, dia mengarahkan kita kemana kita harus melangkah, supaya jangan kepleset kita dalam perjalanan perkawinan ini. Begitu, toh Ibu. Kan Romo yang Iya. buat kita kuat. Terima kasih. Iya Romo. Ya. Ya bersyukur ya Bu Nuni, suaminya mau diajak berdoa. Tapi bagaimana kalau suaminya nggak mau diajak berdoa ya Romo? Ya, Kita sendiri yang Tidak. berdoa. tetaplah berdoa sampai satu saat dia Kami akan ikut. berjauhan, Romo. Kami berjauhan pun tidak ada masalah. Hmm. Sehingga sangat lancar dalam berdoa bareng, dalam berkomunikasi suami dua Mbak Maria Jo. Ya, itu sehingga kami merasakan suatu sukacita yang luar biasa yang tidak saya dapatkan dari saya yang pertama. Begitu. Ya, Dan itu terima kasih membuat Bu. kami yakin bahwa dengan cara itu semua perkawinan cara Katolik yang monogami dan ya cerai mati ya itu pasti bisa dilakukan, bisa terjadi, tidak ada poligami ataupun perselingkuhan, tidak ada. Demikian. Iya. Mbak Maria. Terima kasih. Aku juga ada pertanyaan lagi nggak nih? Oh, belum. Nah, sebelum hampir jam 9 ya. Romo, tadi Romo juga ada bilang dalam pengajaran bahwa kita juga harus pengakuan dosa ya, Mo. Itu tapi kayaknya poin itu juga benar ya. Sangat benar. Dengan pengakuan dosa berarti kan kita juga mungkin kita juga datang ke Tuhan, kita mengakui ya, mungkin kita juga punya kelemahan ya, bukan cuma pasangan kita. Ya, Nah, ya. mungkin dengan kita merendahkan hati, ya Tuhan juga akan turun tangan untuk masalah kita. Seperti itu ya Romo. Walaupun maksudnya ketika Ya, memang rumah tangga lagi ada masalah gitu.
Ada lagi yang mau bertanya? Ini udah mau jam 9, Pak Gun. Atau Romo mau menambahkan lagi? Tipsnya apa lagi? Oh, ini ada nih. Oke. Bu Silva ya. Alam menyatukan kita dengan cara yang ajaib. Oh, oh ini ada lagi Ibu Imakulata dari Malang. Dia bilang katanya temanya berat sebab belum berumah tangga. Ya nggak apa-apa ya Bu, buat pelajaran persiapan. Kemudian siapa lagi nih? Nggak ada ya. Udah nggak ada lagi. Bagaimana Pak Gun? Tinggal Iya, 5 menit lagi. Mm-mm. kalau nggak ada lagi, nggak apa-apa. Kita selesaikan saja, kita tutup ibadah kita Ah, ke oh ada acara yang selanjutnya ya, sebelum kita tutup. ya ya baik. Oh, ada Ibu Emma cuma bilang menambahkan sarannya di awal sebelum pernikahan ada janji pribadi untuk kita untuk tidak main pukul atau apapun tentang perselingkuhan. Oh, puji syukur kami baik-baik saja. Terima kasih ya Bu Emma. Baik, terima kasih ya Romo Siriakus untuk renungannya malam ini. Baik, kita ucapan terima kasih ya Bapak Gunawan yang akan membawakan. Persembahan kasih berbagi kasih dan memberkati bersama komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi. Silakan dikirim ke ATM BCA 504 028 5956. 504 028 5956 atas nama Ibu Regina Yoselin Lim SE. Nanti bukti transfer bisa dikirim ke WA. Mungkin ada di dalam grup ya. Ini. Baik, nanti lanjutkan kembali. Pak Gun. Ya, juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan persembahan kasih. Kalau persembahan kasih itu dengan hati yang tulus ikhlas, tanpa beban, tanpa apa, dan juga sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas segala rahmat yang telah kita terima. Itu sungguh sangat baik. Saya akan mengutip yang ditulis oleh satu pemazmur. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ya, semoga kita yang rasa sudah terberkati juga mau bersyukur dan terima kasih kepada Allah. Baiklah kita mempersembahkan kasih melalui komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi. Dan keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Terima kasih semuanya. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Siriakus yang telah memberikan pengajaran kepada kita mengenai keluarga, ikatan kasih dari keluarga. Terus terang pengalaman saya sama ini memang sulit untuk menemukan keluarga yang benar-benar bisa bertahan lama. Umumnya hanya beberapa tahun dan biasanya itu banyak bermasalah. Hanya ada yang tidak bisa diungkapkan dan bisa bertahan. Ke gereja masih gandeng tangan, di rumah baru berperang-perangan. Beberapa retret yang saya buat itu, baik itu pria sejati, baik itu pasangan suami istri, pasutri, itu umumnya rata-rata itu keluarga-keluarga, baik Katolik ataupun non-Katolik, banyak yang bermasalah. Entah kenapa, saya tidak tahu, mungkin karena keegoan dari masing-masingnya. Termasuk juga saya juga tidak berjalan mulus, juga banyak masalahnya. Tapi kalau kita yakin terus berpegang pada Tuhan dan bisa bertahan dalam kesetiaan, maka akan tiba saatnya kita akan menuai yang baik.
karena semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Jadi yang bermasalah, yang bisa bertahan, bertahanlah. Jangan biarkan itu si jahat itu memecah belakang kita. Karena mereka itu akan bertepuk tangan atas perpecahan kita. Terima kasih, ya Romo. Terima kasih juga kepada Ibu Julianti Lumantara dalam memadu acara ini. Terima kasih juga pada semua petugas, Ibu Desi Susilo, Ibu Marieta, Ibu Maria Wangsa, Ibu Dewi Anggraini, Ibu Helena Mariati, dan Ibu Roswati Tanjung. Walaupun dari berbagai komunitas, berbagai paroki, dan berbagai tempat, tapi kita bisa bersatu. Dan saya percaya dengan doa-doa koronkah yang telah ibu-ibu tadi lantunkan, semua intensi doa itu sungguh akan diperhatikan Tuhan dan juga akan dikabulkan Tuhan. Dan sedikit murka Allah itu akan dipadamkan. Terima kasih kepada semua petugasnya. Terima kasih. Berkat Tuhan menyertai kalian semuanya. Juga terima Amin. kasih kepada semua yang telah bekerja keras dalam tim admin komunitas Mujizat Keramat Ilahi, mempersiapkan flyer, slide, juga intensi doa-doa. Terima kasih semuanya. Kiranya Tuhanlah yang akan memberkati dan membalas kebaikan ibu-ibu semuanya. Akhir juga terima kasih kepada semua yang telah hadir dan selalu setia mengikuti ibadah daripada komunitas Keramat Ilahi ini. Kiranya kita sungguh pulang akan membawa berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan. Oke, kita segera akan mengakhiri ibadah kita ini. Sebelum Romo memberikan doa berkat, marilah kita mendengarkan lagu penutup yang akan dinyanyikan oleh Ibu Desi Susilo. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Bahagia hidup rukun dan damai, ibarat embun yang segar pada pagi yang cerah, laksana angin yang lezat kan pemuas dahaga. Bahagia rukun dan damai, begitulah berkat Tuhan dengan berlimpah ruah turun ke atas mereka kini dan selamanya. Bahagia hidup rukun dan damai. Silakan Romo. Maaf, Bu Juli, sepertinya Romo terpental tadi. Oh, ya udah kita tunggu ya. Mungkin baterainya habis. Oh, oke, kita serahkan ke Pak Gun ya untuk memberikan berkat penutup. Pak Gun, silakan doa dan berkat penutup. Baik. Kita mengucapkan banyak syukur dan terima kasih kepada Allah yang Maha Rahim
karena ibadah kita telah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan semuanya itu sungguh-sungguh saya percaya mendapat berkat daripada firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Romo. Semoga kita semuanya dapat aplikasikan semua firman yang kita dengar, bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kita, sehingga kita akan berbuah. Bukan hanya kita melakukannya, kalau bisa kita juga mewartakan Injil bahagia ini ke seluruh dunia. Hanya Allah turut menyertai kita di dalam segala apapun yang kita perbuat. Baik, marilah kita mohon berkat dari Allah. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini, keluarga kita, segala usaha, pekerjaan kita, pelayanan kita, dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.